Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Miftahur Rahmah dari kelas MJ4C NIM 30402000211. Izinkan saya menyampaikan sebuah materi yaitu tentang perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu ada sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kongres ilmu ekonomi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, atau pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam perundang-undangan Islam atau sunatullah. Prinsip dasar ekonomi Islam sendiri yaitu ada prinsip tauhid, prinsip khilafah, dan prinsip keadilan. Ciri-ciri ekonomi Islam yaitu satu, sebagai akidah di mana akidah ini sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua itu ada syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga itu ada akhlak yang berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam sendiri yaitu satu, membangun kehidupan umat manusia yang adil dan merata dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat manusia untuk berkreasi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua itu ada mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, dan maju dalam suasana kekeluargaan. Yang ketiga itu ada membangun peradaban ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi ini. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada kelebihan, di mana satu, menjunjung kebebasan individu, dua, mengakui hak individu, dan ketiga ada jaminan sosial. Kelemahan sistem ekonomi Islam itu yaitu ada A. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, B. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal, dan C. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalisme, pengertiannya yaitu sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor produksinya ini sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme yaitu kebebasan memiliki hak harta secara perorangan. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Yang ketiga ada mementingkan diri sendiri, dan yang keempat perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme. 1. Para pendukung sistem ekonomi kapitalisme menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana ia menegaskan kebebasan ini meningkatkan produktivitas masyarakat. Dan yang kedua ada persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar, dan membantu mempertahankan penyesuaian akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat sederhana dan rasional. Yang ketiga itu ada para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan memaksimumkan produksi. Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yaitu 1. Ada persaingan bebas yang tidak terbatas, 2. Persaingan bebas yang mengakibatkan munculnya semangat persaingan, yang ketiga tidak ada lagi nilai-nilai moral yang tinggi dalam persaudaraan. Sistem ekonomi sosialisme. Pengertian sistem ekonomi sosialisme yaitu sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara, di mana sistem ekonomi sosialisme ini biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatu yang harus diatur oleh negara juga dikomandokan oleh pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme yaitu 1. Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme, 2. Peran pemerintah sangat kuat, dan yang ketiga ada sifat manusia ditentukan oleh produksi. Prinsip dasar ekonomi sosialisme. Yang pertama itu ada pemilik harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pandangan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. 2. Kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialisme. Kesamaan ekonomi sistem, di mana sistem ekonomi sosialisme ini menyatakan bahwa hak individu dalam bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang ketiga ada disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama itu ada kelebihannya. 1. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokok termasuk makanan sebanyak 2 kali dalam sehari. 2. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang lemah serta orang cacat. Yang ketiga, semenjak
semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna, diproduksi dengan penggunaannya. Kelemahan sistem ekonomi sosialisme sendiri, yang pertama itu ada tawar-menawar, sangat sukar dilakukan oleh individu. Dua, sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan individu. Yang ketiga itu adalah sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi. Perbandingan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama itu, ekonomi Islam berbentuk kebebasan, di mana Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonominya dan menikmati hasil yang diperolehnya. Namun Islam memiliki syarat untuk sesuai syariat Islam dan halal. Ekonomi kapitalisme juga berbentuk kebebasan, di mana setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Ekonomi sosialisme berbentuk ekonomi terpimpin, di mana semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Ekonomi Islam memiliki hak terhadap harta. Islam mengakui bahwa hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Sedangkan di ekonomi kapitalisme juga hak terhadap harta, di mana setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjualnya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Sedangkan di sistem ekonomi sosialisme, pemilik harta adalah negara, di mana individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksinya. Di dalam sistem ekonomi Islam memiliki ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui bahwa adanya ketidaksamaan ekonomi di antara perorangan dalam batas-batas yang wajar. Sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalisme, ketimpangan sosial dan persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu. Sedangkan di sistem ekonomi sosialisme memiliki kesamaan ekonomi, di mana sistem ekonomi sosialisme ini menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Di dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialisme memiliki jaminan sosial, namun di dalam sistem ekonomi kapitalisme tidak memiliki jaminan sosial. Aspek perencanaan, di mana sistem ekonomi Islam ini memiliki kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Sedangkan di sistem ekonomi kapitalisme adanya persaingan bebas antara individu di mana antara individu dan individu. Yang ekonomi sosialisme itu adalah memiliki perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah, di mana semua pekerjaan di dalam bidang produksi dan penggunanya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, perlakuan, saya mohon yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.